Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, serta anak soleh dan solehah yang sama-sama kita banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, kita berharap ibadah apapun yang kita kerjakan benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Al-Baqarah ayat 156. Apa kata Allah di sini? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami pasti kepadanya kami kembali. Kita lihat Bapak Ibu, ini Al-Baqarah 156. Di Al-Baqarah 155 sudah kita sampaikan sebelumnya, di mana Allah memastikan siapapun di antara kita akan diuji oleh Allah. Jadi ujian yang kita lalui itu sunatullah. Syarat hidup di dunia ini pasti akan melalui ujian-ujian. Itu Allah gambarkan kepada kita. Maka menangnya kita orang beriman yang baca Al-Quran, sehingga kita tahu bentuk ujian yang akan Allah berikan kepada kita, sekaligus cara menjalani ujian tersebut. Di ayat 155 Allah mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, dan pasti kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ, dan kekurangan harta dan jiwa, وَالثَّمَرَاتِ, dan buah-buahan. Allah katakan itu kita pasti diuji. Ada di antara keluarga kita yang dipanggil oleh Allah, diuji dengan rasa kurang nyaman, ketakutan, juga diuji dengan habisnya, hilangnya harta kita, diuji dengan kehilangan jiwa, meninggalnya orang yang kita cintai. Dan Allah mengatakan, wa basyiril sabirin, beri kabar gembira kepada orang yang sabar, kepada orang yang ridho. Siapa yang sabar, yang ridho itu? Nah, itulah yang Allah gambarkan di 156. Allazina idza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, diuji oleh Allah dari segala macam ujian itu, mereka mampu berkata, qulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami dari Allah dan pasti kami kembali kepada Allah. Maka inilah jawaban ujian. Apapun bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita, inilah jawabannya. Keyakinan penuh apapun yang ada pada diri kita, bahkan diri kita sendiri, adalah milik Allah. Ketika kita sadar kita bukan pemilik dan pemiliknya minta kembali, tentu secara psikologis kita akan mampu menerimanya. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu dari penggalan Al-Baqarah 156 ini? Yang pertama, dari penggalan innalillah, sesungguhnya kami milik Allah. Kita bukan pemilik apapun. Sadar kita, sesadar-sadarnya
Saat usaha rugi, sadar kita usaha itu titipan, bukan milik mutlak kita. Apapun yang ada, yang melekat dalam diri kita, itu semuanya Allah yang punya. Wa inna ilaihi, dan kepadanya semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Maka dengan menyadari ini, orang yang dizalimi akan bisa tetap tenang, karena dia yakin semua dikembalikan kepada Allah. Orang yang menzaliminya akan diazab oleh Allah. Dia yang sabar dizalimi akan dapat rahmat di dunia dan di akhirat. Rojiun, kami kembali. Maka hidup ini pasti dan pasti adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Ini yang sering kita lupa. Seolah-olah dunia ini segala-galanya. Maka ketika kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah, sadar kita kehidupan kita bukan di dunia ini. Ketika kita dizalimi, ketika harta kita diambil, kita bisa ridho karena dunia ini sebentar. Ketika saya ridho, diuji oleh Allah, maka saya akan ditempatkan di surga. Dan Allah mengatakan iza asabathum, apabila ditimpa, maka ini juga catatan penting bagi kita. Musibah pasti akan mendatangi kita. Tidak perlu kaget saat diuji, karena kita sudah siap mental. Allah mengatakan siapapun pasti akan diuji. Uji dalam bentuk apa? Musibah. Apa itu musibah? Sesuatu yang tidak kita inginkan, itu namanya musibah. Kehilangan pelanggan bagi pedagang, sakit, ditipu, semuanya bagian dari ujian. Dan Allah mengatakan, qalu, mereka berkata, respon pertama dari lisan kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucapan istirja, keyakinan penuh bahwa kita dari Allah dan pasti kembali kepada Allah. Harta yang ada sebentar di tangan kita kemudian diambil, dicuri, ditipu oleh orang lain, kita katakan harta itu Allah titipkan beberapa hari yang lalu, sekarang sudah diambil melalui orang yang menzalimi kita. Maka lisan yang mengeluarkan kata ini Bapak mencerminkan hati. Orang beriman otomatis ingat Allah saat apapun, apalagi saat musibah. Maka ketika kita mengembalikan semua kepada Allah, maka tenang kita. Kita tidak akan menyalahkan manusia secara berlebih-lebihan. Ketika anak kita sakit, kita tahu ini karena istri kita atau anak kita yang lain kurang tangkap, kurang cepat yang bawa ke rumah sakit sehingga meninggal dunia. Kita tidak akan menyesali itu, karena kita sadar Allah mengatakan kita pasti diuji. Salah satu bentuk ujian itu adalah kehilangan jiwa. Walaupun mungkin karena istri kita, anak kita yang lain terlambat mengantarkan ke rumah sakit, tapi kita tidak akan mengatakan itu. Kita akan mengatakan setelah terjadi dan tidak ada ikhtiar lagi, yang kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan apa yang kita lakukan ini betul-betul akan mendatangkan pahala, karena di sini Al-Baqarah 156, di Al-Baqarah 157-nya untuk orang-orang yang ridho ketika diuji, apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itu memperoleh ampunan dari Tuhannya, memperoleh rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Bayangkan kemudian Allah katakan kita pasti diuji. Kemudian Allah mengatakan untuk orang yang ridho, yang mampu mengatakan sesungguhnya kami dari Allah dan kembali kepada Allah. Allah katakan beri kabar gembira kepada orang yang mampu melafazkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabar gembira apa yang Allah berikan? Allah katakan di 157, ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Mereka itu mendapatkan ampunan dari Tuhannya. Inilah yang kita inginkan. Kenapa orang bisa masuk surga? Karena ampunan Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa kita, banyak kesalahan kita. Kita tobat minta ampun kepada Allah. Mungkin belum Allah ampuni kita, tapi ketika Allah uji kita dengan bentuk ujian-ujian yang disebutkan tadi, kita sabar, kita ridho, maka Allah mengampuni kita. Tidak hanya mengampuni kita, Allah merahmati kita. Allah rahmati sisa-sisa hidup kita, keluarga kita, harta kita diambil, kita ridho, Allah merahmati sisa-sisa kehidupan kita. Dan Allah kemudian mengatakan
wa ulaika humul muhtadun, dan itulah mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini yang kita inginkan. Kita inginkan rahmat dari Allah, kita ingin maghfirah, ampunan dari Allah, dan kita ingin hidayah. Nah, ini kita buka selalu dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, tunjuki kami jalan hidayah. Dan Allah memberikan hidayah kepada orang yang sabar, ridho ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, pastikan sunatullahnya kita pasti diuji. Ketika kita diuji, jangan kita caci maki, jangan salah menyalahkan. Kalau kita ridho, Allah merahmati kita, Allah mengampuni kita, Allah beri petunjuk kepada kita. Ini yang kita butuhkan menjelang kematian kita. Allah rahmati kepada kita, Allah ampuni kita, kemudian Allah beri petunjuk kepada kita, walaupun melalui ujian-ujian tadi. Itu saja Pak